Wahid, Stambuk G701 18/119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uraian obat dari ibuprofen. Uraian obat dari ibuprofen ada indikasinya. Indikasi dari ibuprofen yaitu menurunkan demam pada anak-anak dan meringankan nyeri hingga sedang. Kemudian dosis dari ibuprofen. Untuk dosis dewasa sehari 3-4 kali dalam 200 mg. Sedangkan pada anak-anak sesuai anjuran 20 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada mekanisme kerja dari ibuprofen. Ibuprofen merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin dengan hambatan enzim siklogenase. Sini saya mau menjelaskan mengenai indikasi, dosis, sama mekanisme kerja dari paracetamol. Untuk indikasinya sendiri, dia itu menurunkan demam dan nyeri. Dan untuk dosisnya 325 mg sampai 650 mg per hari, tidak lebih dari 6 gram per hari. Untuk mekanisme kerja sendiri dari paracetamol, bekerja pada pusat pengatur suhu di hipotalamus untuk menurunkan suhu tubuh. Bekerja menghambat prostaglandin sehingga dapat mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Saya akan menjelaskan cara kerja. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil tikusnya dan diukur suhu awal melalui rektal, kemudian diberikan ragi secara subkutan. Lalu ditunggu 5 menit dan kemudian diukur kembali suhu melalui rektal. Kemudian rute pemberian IP menggunakan NaCl fisiologis 0,9%, NaCMC, PCT, ibuprofen, dan aspirin. Lalu diukur suhu pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Setelah itu, amati suhu tubuh. Nama saya Andini Maharani, Stambuk G701 18061. Saya akan menjelaskan mengenai uraian obat dari aspirin atau acetosal. Jadi, kelas terapi dari aspirin yaitu antipiretik, lalu indikasinya pereda nyeri dan demam. Kemudian dosis yang dapat diberikan yaitu 325 sampai 680 mg, tidak lebih dari 975 mg. Kemudian efek samping seperti nyeri dan kerusakan pada ginjal. Kemudian farmakokinetiknya, dia diabsorpsi melalui saluran gastrointestinal. Kemudian distribusinya terikat pada protein. Kemudian metabolismenya metabolisme di hati. Ekspresinya 80-100% melalui urin, keringat, air liur, dan feses. Kemudian mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis prostaglandin oleh COX, kemudian menghambat trombosit dan aktivitas antipiretik. Sekarang kita masuk pada cara pemberian obat kepada hewan uji, khususnya tikus. Ini merupakan kanula yang digunakan untuk pemberian obat secara oral yang akan dipasangkan pada dispo sesuai volume pemberian kepada hewan uji. Selanjutnya, dispo ini digunakan dalam pemberian hewan uji baik secara intraperitoneal maupun secara oral yang digunakan bersamaan dengan kanula. Cara untuk memegang tikus, yang pertama tikus diambil dari kandangnya dengan cara menarik di bagian ekornya. Biarkan kaki tikus mencengkram alas yang kasar, misalnya kawat kandang. Kemudian secara hati-hati, tangan lainnya diluncurkan dari belakang ke arah kepalanya, seperti pada gambar yang kita lihat. Jari telunjuk dan jari tengah dimasukkan di antara lehernya, di bagian antara kaki depan dengan kepala, lalu ibu jari dan jari manis untuk memegang bagian badannya
untuk mempererat pegangannya. Lalu jari kelingking digunakan untuk menjepit ekor tikus agar tikus tidak dapat mengelak atau bergerak. Pemberian obat secara oral diberikan dengan menggunakan alat suntik atau dispo yang dilengkapi dengan jarum oral atau kanula. Kanula dimasukkan melalui tepi mulut tikus untuk mempermudah kanula masuk. Selanjutnya, perlahan-lahan dimasukkan melalui tepi langit-langit ke belakang sampai esofagus. Diusahakan agar pada saat memasukkan kanula ke dalam esofagus tidak menggoyang-goyangnya di dalam mulut agar tikus tidak merasa tersiksa dan tidak terjadi atau tidak membuat adanya luka di dalam mulut tikus. Selanjutnya, pemberian secara intraperitoneal. Tikus dipegang punggungnya sehingga kulit abdomennya menjadi tegang. Ini merupakan cara pemegangan tikus untuk mempermudah dalam pemberian secara intraperitoneal. Pada saat menyuntikkan, kepala tikus harus lebih rendah dari abdomennya. Jarum disuntikan dengan membentuk sudut 10 derajat dengan abdomen, agak menepi dari garis tengah untuk menghindari terkenanya kandung kencing. Jangan pula terlalu tinggi agar tidak mengenai hati.